Nah, saya pas begitu dia bilang, anak saya kanker otak Bu, anak saya bocor jantung gitu. Hati ibu mana sih gitu ya, nggak ini ya, apalagi pas saya tanya umurnya berapa. Umurnya 8 tahun, ya Allah anak saya juga umur 8 tahun Bangetan gitu. nih Soherna nih bener-bener nih. Akhirnya yang 50.000 saya kasih ke dia, terus dia waktu itu ada permintaan untuk kursi roda gitu. Ih sakit Bu Suherna, saya tuh, saya bukan masalah nominalnya atau gimana ya, saya bersyukurnya saat itu suami saya instingnya kuat gitu loh. Suami saya tuh sampai, Bun, seandainya saat itu kamu kasih kursi roda anak kita udah. gitu, maksudnya Soherna, nggak kebayang loh Bu Suherna. Sekarang gini kan, kemarin mantu ibu juga udah klarifikasi di tempat Teknovi. Tapi tak kerja. Tapi kan ibu mengiyakan kemarin waktu sama Teknovi juga kan. Iya. Ibu bilang, oh iya enggak gitu. Berarti kan ibu banyak dramanya Bu, sandiwaranya banyak banget. Masya Allah. Saya kalau seandainya kemarin suami saya nggak nahan Bu, mungkin anak saya sekarang nggak punya kursi roda. Ibu Mementingkan tega. anak orang lain demi ibu. Kakak bawa Dede ke sini deh Kak. Ini anak saya loh, baru mulai sekolah, beraktivitas. Kalau seandainya saat itu saya tidak disadarkan oleh suami saya, mungkin sekarang anak saya nggak punya kursi roda kali. ya Allah. Padahal saya boleh nabung-nabung, ngumpulin itu buat beli kursi roda. Ini anak saya Bu. Kalau saat itu saya tidak disadarkan oleh suami saya, anak saya nggak punya kursi roda sekarang. Coba kalau seandainya kursi roda itu saya kasih ke ibu, ya Allah, ibu jual tuh di Manggarai, harga Jadi pakai 1 juta buang lebih. itu, gitu. Iya. Nih, kenalan sama kakak, kenalan sama tante. Halo, namanya siapa? Iya kak, coba kak, tega banget. Dirgantara. Namanya Dirgantara saya. Iya. Kak, lihat kak, ada pemakainya nggak kak? Kalau kakak saya bisa melihat, ada pemakainya ibu. Saya nggak pakai memakai. No, kakak saya bisa melihat. Kakak saya bisa melihat loh. Dia ini Untung saya bawa trik-triknya ke terlalu, sini. dia trik-triknya tuh banyak gitu untuk kayak Tuh, iya. tuh dengar. Ya Allah, saya merinding tuh. Masya Allah. Ada yang seorang ibu setega itu ya Bu ya. Iya. Bu, lihat Bu, Ijal sehat, normal, bisa jalan Bu. Lihat adik ini Bu, nangis nggak hati Bu ngelihat? Bu aja belum ada punya anak Bu, nangis ngelihatnya Bu, sumpah. Bayangin Bu. Enggak, kan kemarin waktu mau beli kursi roda buat anaknya juga sempat minta kursi roda buat anaknya. Dia bohong kak. Jadi waktu itu uang buat beli kursi roda sempet mau kasih dia kalau bukan disadarin sama ayahnya. Astagfirullah. Kalau bukan makanya. Jadi apa-apa yang dia minta mau saya turutin. Sampai kursi roda mama mau kirim kak buat dia. Ya sholat terus kemana itu dia. Nggak diterima bu. Percuma. Ajabnya ibu, kalau ibu kayak gitu, Allah Akbar. Itu kalau Allah bilang pun kayak pun, ya Allah bu. Jangankan berjalan, mau ini mau itu, kalau nggak bisa jalan, bu. Ya Allah, ya Allah. Ini 9 tahun kak, sekarang kelas 2. Iya, dia nggak kuat panas. Nggak bisa tidur. Pas sudah sampai ke rumah ibadah katanya kembali. Udah, Dede sama kakak lagi. Kak, tolongin kak. Caca. Masya Allah.
Jadi ibu kemarin tuh korbanin kursi roda nih demi dia nih, dia di belakangnya. Rencana gitu. saya seperti itu. Soalnya ibu taunya ini penyakit tuh parah banget gitu ya. Karena dia bilang anaknya kanker otak, terus bocor jantung, nggak taunya anaknya sehat-sehat. Coba bayangin kayak gitu. Kalau seandainya nggak diingetin sama ayahnya, mungkin kursi roda udah buat dia. Iya. Coba Kak. Sementara anaknya dia dijual, ibaratnya tuh ngejual anaknya tuh untuk kasihan sama orang, kasihan sama dia gitu loh. Kan tega banget. Dan dia dalam satu hari Kak nipu di rumah sakit itu bisa berjuta-juta Udah dapetnya. Suherna, kamu nggak usah pura-pura nangis kayak gitu, udah nggak, orang tuh udah nggak kasihan sama kamu. Tuh kakak saya aja yang baru pertama kali ngeliat di Suherna udah nggak respect loh. Percuma, apa yang kamu lakuin itu jahat banget Suherna, itu nggak bisa dimaafin. Jangan begitu Bu, ya Allah. Bersyukur ibu bersyukur sekarang Ijal udah ada yang ngurusin, udah diserahin ke pemerintah, udah dijamin masa depannya, sekolahnya. Ibu bersyukur. Terus kemarin kenapa pakai acara kabur dari rumah Teh Novi? Masya Allah. Enggak lah. Ibu saya bukan orang bodoh yang bisa ibu bodoh-bodohin Bu. Saya bukan orang bodoh Bu. Melihat anak menjelekin aku gitu, si Tika. Berarti selama ini Vika tahu dong kalau ibu ngelakuin ini. Tahu. Terus kenapa? Kenapa ibu tutupin kemarin? Tahu sendiri. Saya kasihannya sama dia, kan di rumah nggak ada siapa-siapa. Bapak saya keduanya kan meninggal, jadinya suami saya juga meninggal. Terus aku tidak apa-apain sama suami. Berarti selama ini uang yang melalui transfer itu ke rekeningnya Vika. Iya Bu. Waktu itu kan saya belum bikin APC. Terus ibu kalau lagi ngirimin buat cowok-cowok ibu itu ngirimnya via apa? Itu pakai dana. Pakai dana yang di counter gitu. Oh. Itu pertama saya ketemu cowok itu di rumah sakit. Sebelum ketemu cowok itu kan memang duitnya buat Vika, buat bayar kontrakan. Buat kan saya ngontrak. Berarti Vika bisa diproses juga dong Bu kalau kayak gitu. Makanya Berarti kalau seandainya nanti ibu masuk penjara, Vika juga harus masuk penjara dong. Karena kan kerja sama jatuhnya sama ibu. Nipu, emang udah niat mau nipu gitu loh. Jadi hasilnya bagi berbagi lah gitu. jadinya Iya. begini Bu. Seharusnya bukan saya yang kerja, seharusnya lakinya, bukan Nih, saya nyalain saya lakinya. mau tanya dulu sama ibu. Ya. Pertama kali punya pemikiran untuk nipu di rumah sakit itu gimana Bu? Oh dulunya kan saya kan dulu pernah jualan dulu nih, pertama jualan. Terus ketemu teman saya, sekarang teman saya kerjanya di Malaysia, sekarang udah lo jualan seperti angguran. Ibaratnya Iya, bener sih. Aduh. Doain aja biar anak saya sehat ya Kak. Dia anaknya kuat, dia hebat, dia anak Kamu tahu nggak? dia ranking 3 kemarin di Nangis kelas. kamu tuh nggak ada apa-apanya. Dia sekolahnya normal loh Kak. Di sekolah negeri, di SD negeri. Alhamdulillah. Ketika saya mau masukin SLB itu justru nggak diterima karena IQ-nya tinggi. IQ-nya di atas rata-rata dia. Makanya di SLB kepala sekolahnya bilang, "Ibu, saya bukan tidak menerima anak ibu, tapi karena anak ibu IQ-nya di atas rata-rata anak pada umumnya, jadi lebih baik dia di sekolah umum gitu." Udah naik lagi aja. Seperti itu. Duduk di atas ibu. Akhirnya dia sekolah negeri, sekarang udah kelas 2, kemarin semester 1, semester 2 dia ranking 3. Alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran di sekolah. berarti dia Bu, pinter, cuman anak saya yang berkebutuhan khusus aja saya bela-belain buat sekolah Bu. Apapun saya lakukan untuk anak-anak saya gitu loh, supaya dapat pendidikan. Ibu kenapa kok Ijal malah dikorbanin buat nyari duit? Ya kalau misalnya Allah. saya nggak bawa duit, Vikanya marah-marah. Bu, bukan masalah Vika yang saya omongin, Ijal. Hati ibu kemana sebagai seorang sebenarnya- ibu? Kamu tuh jangan suka nyalain Vika mulu. Kamu kan bisa Sekarang jelasin ke Vika. Ya. Saya lagi berbicara masalah Rijal. Bu, anak saya yang berkebutuhan khusus kayak gitu aja saya pikirin pendidikannya. Enggak gini Bu,
anak ibu ibaratnya ibu bisa buat sebagai umpan buat kasihan ya Bu. Iya, Nggak sampai hati dijadikan alat seperti untuk itu menipu gitu loh. Ini Ijal sehat. Hati ibu tuh kemana sebagai seorang ibu? Ibu nggak mikirin masa depannya Ijal kayak gimana? Yang aku bingung nih dia nih selalu nyalainnya tuh Vika terus Iya, gitu loh. betul. Dia tuh nggak sadar kalau dia udah buat kesalahan. Jadi dia bilang kayak kalau dengan gue ngomong ini buat Vika, ini nggak mungkin, pasti dimaafin, pasti bakal bisa ada jalan keluarnya gitu. Bukan masalah jalan keluarnya, memang kita tuh emang kalau nyari duit buat cucu, buat anak. Iya ngerti, tapi kan memang ibu dari awal tuh jalannya udah salah. Iya emang udah salah. Bu, saya buat nyambung hidup aja. Saya tuh kemarin sempat jualan. Saya nggak malu Bu. Walaupun saya S1, suami saya S1, saya buat jualan saya nggak malu. Orang buat anak-anak saya kok daripada anak saya nggak makan lebih baik saya jualan. Gitu loh. Yang penting halal dapat uangnya Bu. Ibu dalam 1 hari bisa dapat berjuta-juta, tapi ibu hasil nipu orang, masya Allah. Ibu nggak tahu orang yang ibu tipu itu lagi dalam keadaan susah atau enggak, orang punya atau enggak. Ibu kan cuma bisa pulang enak nih, gue dapet duit banyak, tinggal bagi-bagi deh, bagi si Vika, bagi cowok ibu, terus nyenengin si Ijal, misalkan mau makan enak atau apa, tapi itu kan uang haram Bu. Masya Allah ibu. Bu tidur ibu. Duduk di atas apa? Duduk di atas. Udah nggak usah sosok kayak gitu Suherna. Kamu maluin diri kamu sendiri tahu nggak? Saya sekarang jadi jujur suami saya nggak ngizinin gitu Herna, tapi hati saya pengen ketemu Bu Suherna. Saya cuma pengen ngomong gitu ke ibu. Ibu tuh ibu macam apa sih Bu? Yang tega memperlakukan Rijal seperti itu. Anak saya Bu, yang saya pengen anak saya normal. Saya nggak pernah bilang dia sakit Bu, tapi Rijal yang normal. Kok bisa ibu bilang sakit bahkan sampai mati Bu? Hanya demi duit. Saya yang anak saya seperti itu kondisinya Bu. Saya berjuang mati-matian supaya dia bisa hidup normal. Masya Allah ibu. Apapun kondisi anak saya tetap bersyukur Bu. Saya bersyukur saya punya anak seperti dia yang bisa menguatkan saya sampai hari ini. Sekarang tujuan hidup saya cuma satu Bu, ngurus dia sebaik mungkin, memenuhi semua kebutuhan dia sebaik mungkin, sekuat yang saya bisa lakuin Bu. Tapi ibu tuh tega gitu ngejual Rijal, ibu tega ngejual kesedihan ibu, ya Allah. Saya cuma bertanya di mana hati nurani ibu. Apa ibu nggak ingat ketika melahirkan Rijal, perjuangan antara hidup dan mati Bu? Kok ibu tega hanya karena uang? Ya Allah. Jangan suka nyalain orang, inilah Vika lah apa, itu dari kemauan kamu sendiri. Uang itu supaya bermanfaat dengan pikiran kamu sendiri. Kamu mau beli apa, mau ngasih ke cowok kamu. Jangan Vika terus yang dibawa gitu loh. Ibu, Memang. maaf aku potong. Harapan ibu sekarang apa untuk Suherna sekarang depannya? Saya berharap Ibu Suherna tuh bisa berubah. Bu, saya cuma minta Ibu ingat akhirat Bu. Berbuat yang terbaik untuk anak-anak. Ya Allah, kalau seandainya memang Ibu harus menjalani hukuman, jalani hukuman Ibu dengan baik. Ya, Ibu insaf, Ibu bertobat, sholat tobat Bu, sholat tobat. Agar semua kesalahan Ibu bisa diterima sama Allah. Amin Bu. Jalani semuanya tuh dengan ikhlas, jalani semuanya dengan baik. Jangan diulangi lagi hal-hal seperti ini Bu, ya Allah. Saya dari awal saya udah maafin Ibu, cuma ya saya nggak habis pikir kok Ibu bisa setega itu sama anak Ibu. Karena usia Rijal sama anak saya sama Bu, sama-sama 9 tahun sekarang. Ketika kemarin saya lihat di video Teh Novi Rijal udah masuk sekolah, saya seneng banget. Ketika Rijal udah bisa menikmati sekolah, saya seneng banget Bu. Ya Allah. Ya Bu. Minta maaf ya Bu yang benar. Sadar ya Bu. Ya. Makanya saya kemarin suka sholat terus.
Minta maaf sama Allah, Bu. Iya. Minta ampunan Allah. Amin. Sholat taubat, Ibu Iya. sholat taubat, Bu. Ya Allah. Berapa banyak orang yang udah Ibu sakitin hatinya. Mereka mungkin tidak berbicara secara materi, tapi hati, Bu. Hati mereka terluka ketika mereka berniat berbuat baik, tapi ternyata Ibu khianati mereka, Ibu bohongin mereka. Jangan sampai membuat orang-orang yang berniat baik tuh jadi menarik diri karena kejadian Ibu ini gitu loh. Jujur sekarang saya jadi antipati gitu loh. Kalau misalkan ada nomor telepon yang saya nggak kenal, saya jadi takut untuk Iya, jadinya ngangkat. pelajaran buat ibu juga Terus kan. kayak di luar gitu, misalkan ada apa sampai anak saya bilang, kok Bunda sekarang jadi gitu sih gitu, kok Bunda jadi takut nah kejadian Bu Suherna gitu loh. Jadi pelajaran. Iya, Jadi betul. biar Jadi lain lebih- kali dikasih buktinya dulu gitu loh harusnya. Karena kan suami saya tuh tahu saya orangnya nggak tegaan. Jadi Iya. kalau udah ketemu orang itu ya udah apa yang saya punya tuh pasti akan saya kasih gitu loh. Sampai kemarin itu kalau seandainya Bu, Ibu kebayang nggak? Seandainya uang untuk saya beli kursi roda anak saya kasih nih ke Ibu. Ternyata kan Ibu bohongin saya, ya kan? Ibu ngeliat kondisi anak saya kayak gitu gimana perasaan Ibu? Yang sama Bu, nggak tega. Nah, Hah? nggak mungkin. Nggak tega Bu. Anak saya kondisinya seperti itu loh, Bu. Ya Allah, Ibu. Kalau seandainya saat itu anak saya salahin, betapa berdosanya saya sama anak saya, Bu. Saya cuma penasaran kok Ibu sampai setega itu, Masya Allah. Saya bukan masalah nominalnya berapa-berapa, Bu. Saya mau beliin kursi roda anak saya juga ngumpulin, nggak yang semata-mata brok saya beli kursi roda gitu loh. Karena kan kursi roda tuh nilainya nggak sedikit gitu loh, Bu, nggak 100-200 ribu. Kamu tuh udah dibutain sama harta tau kayak gitu. Anak-anak kamu jual kayak gitu demi uang gitu loh. Anak itu lebih dari uang tau. Itu darah daging kita loh. Masa kamu nggak mikir sampai situ, seorang ibu aja bisa sampai terkejut gitu loh ngeliat kamu kayak gini, tega banget gitu. Nggak air mata buaya kan ini? Kalau anak kamu beneran kanker, kayaknya aku rasa kamu nggak peduli juga deh. Itu kayaknya kamu buat untuk nipu orang kalau emang beneran. Aku rasa, iya nggak sih? Ini nggak beneran aja bisa kamu kayak gitu, gimana kalau beneran? Mungkin kamu nggak tahu, kamu mungkin masih ada hati untuk seneng, untuk ya seneng bisa dapat duit atau sedih gitu, jadi seorang ibu gitu kan. Kita nggak ada yang tahu gitu. Gimana menurut kamu? Sama-sama. Kalau dari kemarin sama-sama kamu punya hati, ngapain sampai begituin? Bilang anak meninggal lambat masih panjang umur. Bilangin anak Terus itu kanker kemarin lah, apalah. yang printan BCA udah bisa ke print, Kak? Udah print semua, Kak. Jadi Ketahuan itu untuk transfer kemana-kemana. udah dapat semua. Udah dapat. Jadi kan pertama nih aku dan tim ke ibu ke BCA kan Kak mau nge-print itunya, nge-print Rekening korannya. Jadi nggak bisa diturunkan Kak, soalnya di kami dia selama ini nggak jujur kalau KTP-nya ditahan di rumah sakit Persahabatan. Nah, sebelumnya kan korek-korek dia nggak mau jujur. Nah, kami dapat fotokopi doang Kak. Sedangkan kalau di tap di mesin kan itu harus yang asli biar terbaca Kak. Nah, ujung-ujungnya kami gali-gali, aku gertak dia itu Baru gimana ngaku. gitu. Nah, KTP aku ditahan di rumah sakit Persahabatan. Karena Saya dirawat waktu itu. Saya Karena apa? sakit. Karena apa? Karena sakit apa? Ini lambung. Kemarin ngomongnya apa? Muntaber. Iya, muntaber sama lambung. ada. bohong lagi kan. Ya Allah, ya Lu, Robbi. padahal baru aku bilang lambung, baru kamu Enggak, memang kena penyakit Enggak, kamu bilang Iya, nggak ada lambung. iya. Di awal aku podcast kamu nggak ada bilang Iya, lambung. itu kan yang ngambil. Banyak bohong kamu. Iya. Dari kemarin banyak bohongnya, kamu bilang jujur aja. Iya. Kalau mau bohong tuh pintaran dikit gitu loh. Pak. Kesel aku dengerin itu kayak gitu kamu Suherna. Oh, Ini salah satu sih. Saya udah tahu. Yang dimasak semua ada satu. Ini iya. suka jadi cabutin sama dia terbotak. Nah, Biar orang biar orang kasihan. kasihan. Terus nyatain juga di depan orang. Iya. Di sini ada. Dia bilang, pernah mau berangkat senam ceritanya semobil. Dia cerita masih supir apa namanya Angkot. kolekanya. Weh waduh katanya sekarang katanya orang pada inian ya. Kok dia ini tas ya Allah. Jadi modus dia bawa anak itu supaya orang Cerita kasihan. cerita dia aja gitu jadi masih ada yang mimpi, Sini, Say. ada yang iniin ya.
ada bosnya lah gitu loh. Kalau nggak mungkin juga dia berani kayak gitu. Iya. Nggak mungkin maksudnya berani. Kakak maaf ini nggak bisa nyediain apa-apa. Ih, Kak, nggak usah repot-repot, Kak.